YouTube, saat ini saya sedang berada di Candi Jawi Prigen Pasuruan. Kira-kira ada apa di dalamnya? Cekidot. Jika kamu berkunjung ke kota Pasuruan, jangan lewatkan untuk mampir ke situs sejarah bernama Candi Jawi. Candi Jawi ini adalah cagar budaya yang sangat dibanggakan oleh warga Pasuruan karena memiliki arsitektur yang sangat menawan. Selain bentuknya yang indah, candi ini juga menyimpan banyak cerita sejarah. Candi Jawi berada di kaki Gunung Welirang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jika kamu ingin mengunjungi candi ini, jaraknya sekitar 31 km dari pusat kota Pasuruan. Candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Pringgebukan. Candi Jawi dibuka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Sedangkan untuk hari Jumat, buka dari jam 8 pagi sampai setengah 5 sore. Untuk masuk ke Candi Jawi tidak ada biaya tiket masuk alias gratis. Kamu hanya membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk parkir sepeda motor. Namun jika kamu ingin berdonasi untuk perawatan candi, kamu bisa berdonasi dengan memasukkan sumbangan sukarela ke kotak yang telah disediakan. Candi Jawi menempati lahan yang cukup luas, sekitar 40 x 60 meter persegi, dan terbuat dari batu andesit yang dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai. Bentuk candi berkaki siwa, berbundak Buddha. Ketinggian candi ini sekitar 24,5 meter dengan panjang 14,2 meter dan lebar 9,5 meter. Bentuknya tinggi, ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah dengan atap yang bentuknya merupakan paduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing pada puncaknya. Pintunya menghadap ke timur. Posisi pintu ini oleh sebagian ahli dipakai alasan untuk mempertegas bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradakshina, karena biasanya candi untuk peribadatan menghadap ke arah gunung, tempat yang dipercaya sebagai tempat persemayaman para dewa. Candi Jawi justru membelakangi Gunung Penanggungan. Sementara ahli lain ada juga yang beranggapan bahwa candi ini tetaplah candi pemujaan dan posisi pintu yang tidak menghadap ke gunung karena pengaruh dari ajaran Buddha. Keunikan Candi Jawi adalah adanya relief di dindingnya. Sayangnya relief ini belum bisa dibaca. Bisa jadi karena pahatannya yang terlalu tipis atau karena kurangnya informasi pendukung seperti dari prasasti atau naskah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa relief pada dinding candi ini mengisahkan tentang seorang pertapa wanita. Dalam Kakawin Negara Kertagama yang secara jelas menceritakan candi ini tidak menyinggung sama sekali soal relief tersebut. Berbeda dengan relief di Candi Jago dan Candi Penataran yang diceritakan dengan jelas. Salah satu fragmen yang ada pada dinding candi menggambarkan sendiri keberadaan Candi Jawi tersebut beserta beberapa bangunan lain di sekitar candi. Tampak jelas pada fragmen tersebut pada sisi timur dari candi terdapat Candi Perwara sebanyak 3 buah, tetapi sayang sekali kondisi ketiga perwara tersebut saat ini bisa dibilang rata dengan tanah. Demikian juga di fragmen tersebut terlihat jelas bahwa terdapat Candi Bentar yang merupakan pintu gerbang candi terletak di sebelah barat. Sisa-sisa bangunan tersebut memang masih ada, tetapi bentuknya lebih mirip onggokan batu bata. Karena memang gerbang candi tersebut dibangun dari batu bata merah.
Di samping relief yang terletak di bagian dinding candi, terdapat pula relief lain yang terletak di bagian dalam candi. Terletak tepat di bagian tengah candi yang merupakan bagian tertinggi dari bagian dalam candi, terdapat sebuah relief Dewa Surya yang terpahat jelas. Keunikan lain dari Candi Jawi adalah batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri dari dua jenis. Bagian bawah terdiri dari batu hitam, sedangkan bagian atas batu putih, sehingga timbul dugaan bahwa bisa jadi candi ini dibangun dalam dua periode yang berbeda teknik bangunan. Candi Jawi merupakan salah satu warisan budaya dari kerajaan Hindu-Buddha yang berasal dari abad ke-13 Masehi. Dalam Negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir Kerajaan Singosari, Kertanegara, untuk tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran sinkretisme Siwa Buddha. Alasan Kertanegara membangun Candi Jawi jauh dari pusat kerajaan diduga karena di kawasan ini pengikut ajaran Siwa Buddha sangat kuat. Rakyat di daerah itu sangat setia. Sekalipun Kertanegara dikenal sebagai raja yang masyhur, ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri. Kidung Panji Wijayakrama misalnya menyebutkan terjadinya pemberontakan Kelana Bayangkara. Negara Kertagama mencatat adanya pemberontakan. Ada dugaan bahwa kawasan Candi Jawi dijadikan basis oleh para pendukung Kertanegara. Dugaan ini timbul dari kisah sejarah bahwa saat Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri, setelah Kertanegara dikudeta raja bawahannya Jayakatwang dari Gelang-Gelang dan sekarang merupakan wilayah Madiun. Dia sempat bersembunyi di daerah ini sebelum akhirnya mengungsi ke Madura. Negara Kertagama menyebut candi ini dengan nama Jajawa yang dikunjungi Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk sekitar tahun 1359 Masehi. Sang raja singgah di candi ini untuk memberikan penghormatan dan persembahan untuk memuliakan kakek buyutnya Prabu Kertanegara. Negara Kertagama menyebutkan di dalam bilik candi terdapat arca Siwa. Di atasnya arca Siwa terdapat arca Maha Asobya yang kini telah hilang. Ada sejumlah arca bersifat Siwa seperti Nandiswara, Durga, Ganesha, Nandi, dan Brahma. Kakawin Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada saat Candra Sengkala atau pada tahun api memanah hari, yaitu tahun 1253 Saka atau tahun 1602 Masehi, Candi Jawi disambar petir. Saat itulah arca Maha Asobya raib. Dikisahkan Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk yang mengunjungi candi itu kemudian bersedih atas hilangnya arca tersebut. Walaupun telah ditemukan arca Maha Aksobaya yang kini disimpan di Taman Apsari Surabaya yang kemudian dikenal dengan nama arca Joko Dolok, namun ada ahli sejarah yang berpendapat bahwa arca ini bukan berasal dari Candi Jawi. Ditulis bahwa setahun setelah Candi Jawi disambar petir telah dilakukan pembangunan kembali. Pada masa inilah diperkirakan penggunaan batu putih. Namun asal batu putih tersebut masih dipertanyakan karena kawasan yang termasuk kaki Gunung Welirang kebanyakan berbatu hitam dan batu putih hanya sering dijumpai di daerah pesisir utara Jawa atau Madura. Candi Jawi dipugar untuk kedua kalinya tahun 1938 sampai tahun 1941 dalam masa pemerintahan Hindia Belanda karena kondisinya sudah runtuh. Akan tetapi renovasinya tidak sampai tuntas karena sebagian batunya hilang. Kemudian diperbaiki kembali pada tahun 1975 hingga tahun 1980 dan diresmikan pada tahun 1982.
Kini biaya pemeliharaan didapatkan dari sumbangan sukarela dari pengunjung maupun dari LSM lainnya. Bentuk bangunan Candi Jawi memang utuh, tetapi isinya berkurang. Arca Durga kini disimpan di Museum Empu Tantular Sidoarjo. Arca lainnya disimpan di Museum Trowulan untuk pengamanan. Sedangkan yang lainnya lagi seperti Arca Brahmana tidak ditemukan. Mungkin saja sudah hancur berkeping-keping. Di gudang belakang candi memang terdapat potongan-potongan patung. Selain itu, terdapat pagar bata merah seperti yang banyak dijumpai di bangunan pada masa kerajaan Majapahit, seperti Candi Tikus di Trowulan dan Candi Bajang Ratu di Mojokerto. Arca-arca peninggalan yang ditemukan di Candi Jawi telah dipindahkan, sebagian besar ke museum dan sebagian lagi ke tempat komersial. Pemindahan arca-arca dari Candi Jawi ataupun candi lainnya ini mendapatkan banyak kritik dari sejarawan dan masyarakat setempat. Karena walaupun pada satu sisi memang tepat untuk menghindarkan diri dari pencurian, namun pemindahan ini dianggap dapat mengurangi substansi sejarah peninggalan tersebut, sehingga menjadi tidak lengkap untuk diapresiasi. Arca-arca yang dipindah dari lingkungan aslinya menjadi kehilangan nilai historisnya. Arca Candi Jawi yang disimpan di Hotel Tugu Park Malang sebagai contoh memang terawat baik, tetapi dianggap telah mencabut dari nilai historis dan ritualitasnya serta menjadi suatu hal yang cenderung dilematis. Bagaimana Sobat YouTube pecinta sejarah? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Candi Jawi? Jika iya, segera agendakan diri untuk mengeksplorasi keindahan dan kekayaan sejarah di Candi Jawi yang ada di daerah Prigen, Pasuruan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Sak Lawase.